Kita bangga sebagai warga umat Islam Nusantara, Indonesia dan sekitar. Kenapa? Ternyata telah terbukti cara Islam Nusantara telah terbukti mampu membangun peradaban, membangun kemajuan, membangun keberhasilan. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang tarafnya internasional. Contoh, alhamdulillah pagi hari ini saya bisa silaturahmi arham dengan masyarakat Malang dan sekitarnya, hadirin yang hadir di sini dalam rangka Haul al-Marfur wal Maghfurlah Mbah Yahya yang ke-46. Ini merupakan salah satu ciri tipologi Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu bukan madhab, bukan firqah, tipologi, mumayyizat, khosois. Di tempat lain tidak ada walimatul khitan. Di Arab tuh nggak ada mau sunat di rame-rame. Wong sunat kok di rame-rame. Nek nikah lah ku rame. Tapi kalau khitan nggak ada walimatul khitan. Tapi di Nusantara ada. Di samping walimatul arus, walimatul khitan, syukuran rumah baru, syukuran putrane lulus, syukuran pangkatnya naik atau mendapatkan keberhasilan apa mawon. Yang itu semua tipologi yang sudah menjadi budaya, taqalid leluhur kita, guru-guru kita. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka adat istiadat harus kita hargai. Imam Sufyan bin Uyainah ngendikan, la yanbaghil khuruju minal 'adah illa fil haram. Tidak layak, tidak baik kalau kita meninggalkan adat. Adatnya sudah berjalan ratusan tahun, kita warisi dari leluhur kita, jangan ditinggalkan. Kecuali kalau adat itu, tradisi itu, budaya itu bertentangan dengan syariat Islam. Seperti minum-minuman keras, seperti hubungan seks bebas ketika dalam satu acara, harus kita tolak. Selama tidak bertentangan dengan syariat, tradisi, monggo silahkan, bahkan baik kalau kita lestarikan. Hadirin saya hormati, kita bangga sebagai warga umat Islam Nusantara, Indonesia dan sekitarnya. Kenapa? Ternyata telah terbukti cara Islam Nusantara telah terbukti mampu membangun peradaban, membangun kemajuan, membangun keberhasilan. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang tarafnya internasional. Contoh, Syekh Ihsan Jampes punya karangan namanya Sirajut Talibin, mensyarahi kitab Minhajul Abidin lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Suatu ketika saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Rombongan, ada Muhammadiyahnya, ada Al-Irsyad, ada PUI, beberapa ormas. Di sana seminggu. Malam Jumat, itu di kota Tembakto namanya. Malam Jumat di masjid ada orang-orang tua, ada pengajian. Saya tanya pada guide saya, Mustafa namanya,
Ngaji apa itu? Baca apa itu? Beliau-beliau ini baca kitab Sirajut Thalibin. Saya kaget, karangannya siapa ya? Barangkali ada pengarang lain namanya Sirajut Thalibin. Karangannya siapa ya? Ihsan bin Dahlan Al-Qadiri. Wah, Mustafa itu bukan Al-Qadiri, itu Kediri, itu Jawa Timur. Ternyata betul. Memang dibaca Sirajut Thalibin, yang Sirajut Thalibin yang kita kenal itu Syekh Nawawi Banten. Buyutnya itu kakek yang kelima. Kakek yang kelima Rois Am kita, Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karangannya manfaat sekali. Syarah Safinah, Syarah Sulam, Syarah Tujandarori, Nihayatul Zain, Syarah Fathul Mu'in, Tafsir Munir. Setiap pondok membaca kitab itu. Bahkan dibaca di Malaysia, di Patani, di Brunei. Itu kitab-kitab karangannya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Tanara. Banyak lagi kalau saya cerita nggak ente-ente nih. Syekh Idrus Al-Butoni dari Buton. Saya juga kaget, baru tahu sekitar 3 tahun ke sini. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, ada namanya Syekh Idrus Al-Butoni. Karangannya kata yang bahasa Arab 12, yang bahasa Arab. Di antaranya Mu'nisul Qulub fi Dzikri 'Allamil Ghuyum, yang bahasa Arab. Yang bahasa Bugis besar, nasihat-nasihat bahasa Bugis. Syekh Rifai Batang, Jawa Tengah, itu karangannya syairan qasidah 5.500 bait. Itu kiai guru kita, itu leluhur kita itu. Masa kita nggak bangga? Itu Nusantara itu. Nah, nggak usah cerita Wali Songo, jelas Wali Songo pun jelas pun. Cerita kiai sing sakwise Wali Songo mawon pun. Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Beliau orang yang mempersatukan, mensinergikan, menharmoniskan antara tariqat Qadiriyah, tariqatnya Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jilani, yang zikirnya jahr, ono maneh tariqat sing zikirnya khafi, pelan-pelan, yaitu yang dibangun oleh Syekh Ahmad Baha Naqsyabansyah, orang Kurdi ini. Sing diperangi yang ISIS, orang Kurdi sekarang lagi diperangi oleh ISIS. Ini punya syekh besar namanya Ahmad Baha Naqsyabansyah, mendirikan sebuah tarekat zikir. Cara zikirnya lirih, ojo banter-banter, zikir siri. Syekh Ahmad Khotib Sambas, orang Kalimantan Barat, menyatukan dua metode itu. Kapan layaknya zikir jahri, kapan saatnya zikir khafi. Siapa yang sudah makomnya zikir siri, siapa yang ngasih makomnya harus zikir jahri. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Diikuti oleh seluruh tarekat ini, diikuti oleh umat Islam di dunia, terutama Asia Tengah, bekas jajahannya Soviet dulu, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan. Itu rata-rata tarekatnya Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Juga di sini itu ya, di pesantren ini juga tarekatnya Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Orang Sambas ini, orang Kalimantan Barat, yang mempersatukan dua tarekat itu. Luar biasa ulama Nusantara itu. Dikira ulama Mesir aja apa? Hanya Mesir saja apa ulama? Kita juga punya ulama yang hebat-hebat. Malah Mbah Khalil Madura, Bangkalan, punya kreativitas yang sangat luar biasa. Mensinkronkan antara mustalah terminologi ilmu nahu dengan bahasa Jawa. Fa utawi limubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kabail jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah
silatu mausulin kadza mithlus sifah apane litamyizi hale halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Waktu kalau masih nom apal nih Pak, sampai saiki apal masih. Mubtada utawi khobar iku fa'il utona ibul fa'il opo maf'ul ing dzaraf ing dalem maf'ul ma'ah serta maf'ul mutlak kelawan, begitu pula ba juga maknanya kelawan, hal hale tamyiz apane. Ayo ulama Jawa itu, ulama Nusantara itu cerdas banget dan nggak salah, pas banget, nggak salah. Padahal dalam rangka mensinkronkan terminologi nahwu Arab dengan bahasa Jawa. Orang Sunda pun kalau maknanya kitab utawi iku, tapi kecuali bahasa Sunda, tapi mubtada utawi, khobar iku. Di ulama Sunda pun hanya maknanya Jawa. Jawa dengan Sunda tuh beda-beda dikit, kebalik-balik kadang. Kalau kata orang Jawa dahar itu halus, orang Sunda kasar. Yang halus tuang. Atau kalau orang Jawa kilem itu kasar, sare, halus. Dan kalau orang Sunda sare yang kasar, kilem yang halus. Asal ojo podo Islam. Kalau kata orang Jawa amis, amis itu anyir ya, anyir. Orang Sunda amis itu manis gurih. Wes pokoknya asal ojo podo lah. Kata orang Jawa kalau di sopo nang kiyaine nang mertuane nang orang yang lebih besar lah. Arnang di jawabe badhe tengajeng, kurang ajar kamu itu. Takon wong tuwek kok pernah ngajeng. Ya weruh aku kamu. Di Sunda harus begitu. Badhe ka mana? Kapayun. Itu halus itu. Kalau kiainya tanya lagi kedua kali, kapayun ka mana? Kedepannya baru ke pasar atau ke masjid atau ke. Kalau di Jawa, arnang di tengajeng ya ndasmu. Aku ya ruh orang awon aja. Kondi saking wingking kiai. Ayo piye? Di Sunda harus begitu. Sopannya harus begitu. Di mana? Jamnya harus dari belakang. Di pungkur harus dari belakang. Jangan terus langsung ke masjid atau dari masjid. Jelek itu, kurang sopan. Itu nah, bahasa Sunda pun, kiai Sunda pun kalau memaknai kitab kuning utawi iku. Hadirin yang saya hormati. Maka gagasan saya ketika membentuk gerakan ekstradisi Islam Nusantara, alhamdulillah berhasil. 2 bulan dipimpin oleh salah satu sekretaris PBNU, Imam Pituduh, dengan rombongan dari Aceh sampai Papua. Bukan hanya pesir mas, bukan hanya jalan-jalan, mengumpulkan lebih dari 2000 manuskrip karangan ulama-ulama lokal. Ini mlebu nang kota, nang kerajaan Ternate, nang Tidore, cari ada nggak masih tulisan-tulisannya ulama setempat dengan tangan, masih manuskrip belum diterbitkan. Mengumpulkan 2000 lebih. Insya Allah kita sudah MOU dengan perusahaan, salah satu perusahaan nanti akan digitalisasi. Nanti dibaca dulu, baru didigitalkan. Alhamdulillah. 2000 lebih. Itu pun masih belum sempurna. Kalau diulang lagi, saya kira masih banyak tulisan-tulisan ulama Nusantara yang belum kita jumpai. Hadirin saya hormati. Belum lagi di Keraton Cirebon, banyak sekali tuh. Bahasa tulisannya Arab Pegon. Nah, ternyata kalau kita lihat tulisannya Ki Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, tulisan tangannya sama dengan NU. Kunut, khutbah 2 kali, tenggolan karo perempuannya batal. Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan itu. Mumpul Muhammad saya iso berapa ya. Enggak ngerti aku. Saya itu tenang. Tulisan asli, tulisan Ki Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah sama dengan kita. Ijma' qiyas. Itu apa yang saya lakukan selama ini demi mempertahankan ciri khas ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama. Hadirin saya hormati. Puncaknya Islam Nusantara. Kalau tadi sejarahnya lah ya. Sejarahnya Syekh Ahmad Khotim Zambat, Nayu Banten, Mahfud Termas, Qauli Bangkalan. Itu sejarahnya namanya.
asal usulnya. Puncaknya Islam Nusantara adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahun 1914, jauh sebelum lahir NKRI, dideklarasikan NU belum ada. Kiai Hasyim sudah punya gagasan, punya visi misi, jadi bocah saiki lah, punya cita-cita ingin menyatukan antara Islam dan nasionalisme. Ukhuwah Islamiyah harus menyatu dengan ukhuwah wataniyah. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Benar? Sampai Mbah Hasyim Asy'ari punya jargon hubbul waton minal, membela tanah air salah satu cabang iman. Padahal dalam kitab Syu'abul Iman, cabang iman pinten 77 ya. Birrul walidain, iyadatul mardha, ta'ziyatul mauta, apalagi ighatsatul lahfan, imatatul adza, silaturahim. Itu Syu'abul Iman itu 77. Ikramud duyuf, ihtiramil jiran. Kita Mbah Hasyim apa? Mencintai tanah air. Jadi Syu'abul Iman anu piro? Cabang iman anu piro? 78 ditambah Mbah Hasyim hiji. Hubbul watul minal iman. Dah. Maka Islam Nusantara adalah Islam yang menyatukan antara agama dan nasionalisme. Islamnya Kiai Hasyim Asy'ari, udah gitu aja lah. Bukan Islamnya Said Agil, bukan. Hanya saya yang memberi istilah Islam Nusantara. Paham betul? Yang memberi istilah saya Islam Nusantara. Pada isinya Islam yang Mbah Hasyim. Islam yang menyatu dengan nasionalisme. Nasionalisme dengan Islam. Di sini alhamdulillah jasanya Mbah Hasyim Asy'ari. Maka Islam Nusantara sekali lagi adalah tipologi Islam kita, Islam yang menyatu dengan budaya, dengan tradisi, menghormati tradisi. Kiai ana wong sesajen, kiai takon apa iki? Sesajen kiai. Apa tujuannya? Nasi sekepel nang pojok lho, sego sakepel nang pojok, ono brambange, ono cabe merah. Apa iki sesajen? Apa tujuannya? Ngusir makhluk jahat, dedemit, perkayangan, tuyul, banaspati, babi ngepet. Kata kiainya, supaya makhluk halus larinya aduh, potong kambing 1, berat, masak beras 15 kilo. Oh nggih kiai, nurut dia. Potong kambing 1, beras dimasak 15 kilo. Jadi 30 piring, gula 30 mangkok. Lapor pada kiainya, kiai sudah beres 30 piring nasi, 30 piring mangkok, ditaruh di pojok mana kiai? Bukan ditaruh di pojok, dimakan oleh fakir miskin, oleh tetangga teman kamu. Sebelum makan, doa dulu, minta pada Allah, pada Tuhan. Minta apa? Agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Masya Allah. Kalau ada kiai zaman saiki, apa iki? Sesajen, tendang karo kaki, bid'ah, musyrik. Itu caranya dakwah yang bijak, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum, bagi yang ngejel, bagi yang sering diskusi seminar, wajadilhum billati hiya